Sepanjang film Collective Invention, dalam kepala saya terus-menerus berputar kalimat seperti ini. Sebuah statement pahit bahwa walau setiap orang merasa ingin berbeda dengan yang lain, mereka juga sering merasa tidak berguna. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Collective Invention. Lebih memberatkan kepada sang tokoh utama yang bernama Pargo, yang memerankan si mutan manusia ikan. Mengisahkan seorang pria yang mengalami kegagalan dalam uji laboratorium oleh pejabat setempat. Ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jojin, wanita yang sangat cantik. Ia membantu menangani kasus yang dialami oleh Pargo si manusia ikan ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dibuka dengan seorang manusia ikan yang bernama Pargo yang sedang diwawancarai oleh seseorang dan menanyakan mengapa dia bisa menjadi seperti ini. Adegan berpindah ke cerita tentang manusia ikan. Ada yang menyebutnya sebagai pahlawan dan seniman. Keributan ini dibuat oleh beberapa orang karena ada yang menganggapnya sebagai pembohong dan ada juga yang menyebutnya sebagai iblis. Adegan berubah lagi ke seseorang yang bernama Sangwon yang sedang dimarahi oleh atasannya karena kedapatan udut di ruangan editingnya. Diketahui Sangwon sedang mengerjakan sebuah film manusia ikan. Setelah perbincangan, di sini atasannya memberitahu bahwa ada seseorang wanita yang sedang mencari Sangwon. Wanita ini bernama Jojin. Di sana ia memberikan sebuah foto kepada Sangwon. Dan kemudian adegan mundur pada saat Sangwon yang siap-siap untuk pergi. Sangwon akan diinterview kerja untuk menjadi seorang wartawan atau reporter. Sangwon sangat berambisi untuk menjadi seorang reporter. Sangwon akan diterima jika ia mau menyelidiki sebuah kasus tentang kebenaran seseorang yang memiliki pacar manusia ikan yang sedang viral di internet. Sangwon pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian di hari esoknya Sangwon pun berjalan menuju ke sebuah rumah. Ternyata ia menuju sebuah rumah wanita cantik yang bernama Jojin, wanita yang ada di awal film tadi. Di sana Pargo akan mewawancarai Jojin perihal si manusia ikan yang ada hubungannya dengan si Jojin. Kemudian ia menceritakan hubungannya kepada Pargo. Adegan pun flashback pada saat si manusia ikan yang bernama Pargo pertama kali datang ke rumah Jojin. Di sana ia bercerita tentang eksperimen tersebut yang membawanya menjadi aneh. Dan Pargo memilih mengunjungi Jojin dikarenakan ia tidak punya lagi tempat untuk tinggal. Dan di kediamannya sudah diketahui oleh pihak eksperimen. Di sini Pargo nampaknya seperti menyimpan perasaan kepada Jojin. Namun sayangnya Jojin tidak menyimpan perasaan kepada Pargo. Kemudian Jojin pun membuatkan Pargo sebuah teh. Ketika di belakang, Jojin malah menghubungi pihak lab. Karena sebuah uang, ia pun menyerahkan si manusia ikan itu kepada pihak yang berwajib. Scene kembali lagi ketika Sangwon yang sedang mewawancarai Jojin. Di sini Jojin mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan spesial antara dirinya dan manusia ikan itu. Hanya sebuah hubungan satu malam pada saat semua ini belum terjadi. Kembali ke adegan flashback yang dimana Jojin menceritakan saat ia sedang bermain dengan 3 orang perempuan dan 2 orang pejabat dan juga pangeran. Dan ia juga mengatakan tentang kuda yang berubah menjadi terbang. Sangwon pun bingung di sini. Dia menanyakan kembali kepada Jojin tentang kuda itu. Dan kemudian Jojin pun akan menunjukkan manusia itu kepada Sangwon. Dan mereka pun segera bergegas pergi. Sesampai di sebuah tempat pria ikan itu berada, Jojin berhasil membohongi petugas di sana agar bisa masuk ke dalam lab tersebut. Mereka pun masuk dan menemukan ruangan di mana Pargo disimpan. Di sini Jojin menggunakan sebuah kartu untuk membuka pintu tersebut. Namun kartu yang digunakan tidak berfungsi. Dia pun memiliki cara, yaitu membakar pen deteksi kebakaran gedung tersebut. Yang dimana jika benda itu mengenai panas akan berbunyi dan membuka semua pintu-pintu di gedung tersebut. Rencana mereka berdua pun berhasil dan mereka pun masuk ke dalam lab penelitian dan menemukan Pargo di sana yang sedang terikat. Kemudian Jojin pun mengambil kamera Sangwon dan merekamnya di sana. Seketika rekaman itu pun viral di mana-mana. Atasan Sangwon pun puas dengan kinerjanya. Atasannya pun mengontrak Sangwon sama 1 tahun. Dan ia pun juga meminta Sangwon untuk terus menyelidiki tentang si manusia ikan. Dan meminta agar pekerjaannya sebagai wartawan di perusahaannya dirahasiakan. Kemudian scene berlanjut memperlihatkan profil Pargo si manusia ikan. Seorang pemuda 29 tahun yang memiliki pribadi yang pendiam dan punya kehidupan yang sulit setelah kuliah. Lalu adegan berubah ketika Pargo yang sedang diwawancarai oleh Sangwon seperti pada awal film tadi. Pada saat sesi wawancara, tiba-tiba seorang datang dan langsung menghampiri Pargo dan menamparnya hingga jatuh. Ternyata ini adalah ayahnya Pargo. Ayahnya pun menanyakan apa landasan yang melakukan Sangwon untuk mewawancarai anaknya ini. Sangwon sudah diberitahu oleh atasannya untuk merahasiakan ini semua. Dan ia pun menjawab hanya untuk sebuah dokumenter pribadi.
Sang ayah pun memarahi Pargo yang membuat keadaan malah menjadi seperti ini. Ia menyuruh anaknya untuk belajar tapi keadaan malah menjadi sebaliknya. Kemudian sang ayah pun kembali bertanya, apakah wanita ini adalah pacar anaknya? Pargo pun menjawab iya, tapi Jojin menjawab tidak. Setelah perdebatan tersebut, Sang Wong pun kembali mewawancarai Pargo. Pargo menceritakan bahwa ada seorang ilmuwan yang bernama Dr. Byun, yang dimana ia adalah kepala penelitian terhadap Pargo si manusia ikan. Ia menjelaskan bahwa obat ini berasal dari ekstrak ikan yang dicampur dengan DNA manusia, sehingga menciptakan protein baru. Dokter pun disodori beberapa pertanyaan oleh wartawan di sana, dikarenakan wartawan yang masih belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Dr. Byun. Karena hal tersebut, Dr. Byun pun menghentikan sesi wawancara. Kemudian Pargo dan Jojin pun berencana pergi untuk menemui Dr. Byun untuk mewawancarainya. Di dalam mobil mereka pun menunggu Dr. Byun muncul. Setelah sekian lama menunggu, Jojin dan Pargo pun malah berdebat tentang pembagian uang. Namun tak lama setelahnya Dr. Byun pun muncul. Dan kemudian mereka pun mewawancarai Dr. Byun. Namun Dr. Byun malah menolak untuk diwawancarai dan memilih kabur dari sana. Dan pada akhirnya Pargo si manusia ikan pun sudah memberanikan dirinya untuk pergi jalan-jalan keluar. Di sana Pargo dikerumuni banyak orang. Ada yang tertarik dan banyak juga yang membencinya. Dan sampai akhirnya ada seorang pengacara yang bernama Kim. Ia akan menjadi pengacara untuk Pargo untuk menangani kasusnya. Pengacara Kim adalah seorang yang sangat aktif dalam membela hak asasi manusia secara sukarela untuk membantu Pargo agar mendapatkan keadilannya di sini. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu di sebuah ruangan dan saling berbicara satu sama lain bagaimana cara supaya menang di ranah hukum. Kemudian pengacara Kim pun membawa Pargo untuk diteliti dan dicoba untuk dikembalikan ke bentuk semula. Tapi hasil lab memberitahu bahwa sepertinya tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan Pargo ke bentuk aslinya. Dan pada akhirnya mereka pun mencoba cara lain, yaitu dengan membawa Pargo ke suatu tempat untuk didoakan. Namun bukannya jadi manusia normal, Pargo malah jadi ikan geprek. Melihat anaknya yang dilakukan tidak jelas, ayahnya pun memberikan sebuah pukulan balasan ke pemimpin acara tersebut. Mereka pun pergi dari sana. Di saat mereka dalam perjalanan pulang, Jojin dan ayah Pargo kembali adu mulut. Dikarenakan Jojin mengatakan hal yang tidak pantas kepada ayahnya Pargo. Karena kesal, ayahnya Pargo menyuruh Jojin keluar dari mobil dan mereka pun kembali bertengkar. Jojin mengatakan bahwa dia melakukan semua ini atas nama cinta. Scene berpindah kepada Dr. Byun yang sekarang sudah mau untuk diwawancarai. Pada saat sesi wawancara, Sang Wong dipanggil oleh atasannya dan dengan tiba-tiba ia memecatnya. Atasannya tidak memberitahu apa alasan Sang Wong dipecat. Adegan menuju ke sebuah pertemuan atau konspirasi pers yang membahas tentang si manusia ikan. Seseorang memperlihatkan sebuah rekaman Pargo yang sedang colai pada saat diperiksa oleh suster. Namun hal tersebut, wartawan masih belum meyakini kejadian ini. Ketika sesi wawancara, seorang wanita memberitahu kepada semua orang bahwa dirinya bermimpi digauli oleh ikan. Hal itu pun menjadi ramai di publik. Pengacara Kim pun protes karena sekarang mereka akan dituntut 5 juta won. Belum lagi dengan kerugian yang lain. Karena hal itu membuat banyak orang menyalahkan Pargo. Pada saat semua orang sudah pergi, Pargo mengatakan kepada Sang Wong bahwa dirinya tidak melakukan aktivitas 5 jari tersebut. Di pemberitaan pun ramai atas kejadian yang dilakukan Pargo itu. Sampai ada yang mengaku bahwa dirinya adalah teman Pargo, yang mengatakan jika Pargo memang suka melakukan hal tersebut. Di saat Pargo keluar, sudah banyak wartawan atau media yang sudah menunggunya. Dan tiba-tiba ada seorang nenek muncul dan melemparkan cat merah ke wajahnya Pargo. Suatu hari, Korea Selatan terbagi menjadi kelompok yang kontra dan pro terhadap Pargo atau si manusia ikan. Karena sudah terlanjur stres dengan kejadian ini, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ayahnya Pargo pun ikut murung dan juga ikutan stres karena kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut. Karena kejadian aneh ini, Sang Wong pun kembali melihat rekaman yang saat ia mewawancarai si manusia ikan. Dan ia pun memutuskan untuk mengemasi semua dokumennya dan membuangnya. Namun ketika hendak membawa berkas tersebut, Sang Wong dihadang oleh kelompok pembela manusia ikan. Ia mengambil semua berkas itu dan ternyata mereka disuruh oleh seorang bernama San Byun, yang dimana ia adalah senior dari Sang Wong sendiri. Akhirnya Sang Wong pun kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia terkejut mendapati banyak bercak darah yang ada di lantai rumahnya. Ia mengambil payung sebagai senjata. Sang Wong mengikuti jejak darah tersebut dan ia mendapati kamar mandi yang terbuka. Dan ternyata itu adalah Pargo yang sedang mengalami luka-luka di wajahnya. Sang Wong pun membantu untuk mengobati luka yang ada di wajahnya Pargo. Pargo juga meminta izin kepada Sang Wong supaya ia bisa tinggal di sini karena tidak ada tempat lain untuk ditinggalinya. Kemudian mereka pun saling curhat satu sama lain. Pargo berharap bahwa ia bisa menjadi manusia seperti pada umumnya.
Sang Wong juga menceritakan bahwa dirinya ingin menjadi reporter agar bisa melindungi hak warga negara untuk mengungkapkan kebenaran dan menjadi orang yang jujur. Dan di keesokan harinya Sang Wong berniat untuk mencari pengacara Kim. Dan ternyata ia melihat pengacara Kim sedang bersama seseorang, yaitu bersama Dr. Byun. Sang Wong pun kembali ke rumah dan melihat Park Gu yang sedang gantung diri. Tanpa pikir panjang, ia pun membawanya ke rumah sakit. Dan di sana Sang Wong memberitahu kepada ayahnya Park Gu bahwa pengacara Kim telah bekerja sama dengan Dr. Byun. Dan tak lama berselang pengacara Kim datang dan langsung menarik Sang Wong. Dan sekarang pengacara Kim tahu bahwa Sang Wong adalah seorang reporter ABS yang telah berbohong soal dokumenter kepada ayahnya Park Gu. Di perdebatan tersebut Sang Wong juga membeberkan tentang kerjasama pengacara Kim dengan Dr. Byun. Kemudian sang ayah pun menanyakan berapa kompensasi yang mereka tawarkan, dan mereka berniat untuk mengambil kompensasi tersebut. Tak lama setelahnya Park Gu mendengar semuanya. Ternyata ia dari tadi menguping di balik pintu. Park Gu menyuruh semuanya untuk diam dan tidak bertengkar. Adegan sekarang menuju ke Jo Jin yang sedang membeli sebuah buku. Setelah dari sana ia menuju pulang ke rumahnya. Di sana Park Gu mengagetkan Jo Jin. Ternyata niat Park Gu ke sana adalah meminta maaf soal kejadian di mobil kemarin. Jo Jin pun jujur tentang dia tidak pernah menyukai Park Gu. Sampai dia juga mengirim Park Gu ke ruang laboratorium untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun Park Gu sudah mengetahui hal itu semua. Dia memberikan sejumlah uang dan pergi dari sana. Karena Park Gu yang tak tahu harus bagaimana, ia pun menyerahkan diri dan bersiap untuk diteliti. Yang dimana itu adalah hal yang sangat menyakitkan untuk dirinya. Mulai dari disentrum dan diambil dagingnya. Namun orang-orang menangani Park Gu tidak cukup serius. Tak lama setelahnya Dr. Byun pun datang dan melihat kejadian tersebut. Ia memarahi anggotanya itu. Dan sekarang Dr. Byun pun menuju ke tempat seseorang, yang dimana dia adalah seorang pengusaha yang membayar Dr. Byun untuk penelitiannya. Di sana Dr. Byun menyalahkan pengusaha tersebut. Namun Dr. Byun kembali disalahkan atas uji labnya itu. Dr. Byun pun kemudian menuju ke tempat Park Gu. Park Gu sepertinya sudah lelah dengan semua ini. Di sana Dr. Byun minta maaf kepada Park Gu. Sim berpindah kepada Sang Wong dengan kemeja hitamnya, dan ternyata ia sedang menghadiri sebuah acara pemakaman, yaitu pemakaman Park Gu si manusia ikan. Ya, sekarang Park Gu sudah tiada. Di sana Sang Wong melihat bagaimana wajah asli dari Park Gu. Kemudian Sang Wong pun pergi dari sana. Tapi di tengah jalan ia dihadang oleh seniornya di ABS untuk meminta tentang rekaman Park Gu. Di sana Sang Wong sangat kesal, yang dimana masih saja ada orang yang ingin mengambil keuntungan. Adegan berubah yang sekarang Dr. Byun menjadi tersangka atas kejadian selama ini. Area Park Gu kembali beraktivitas dengan melakukan kegiatan amal, dan Sang Wong menjadi seorang reporter seperti yang diidam-idamkannya. Kembali ke adegan yang dimana Jo Jin memberikan sebuah foto kepada Sang Wong. Setelah itu Sang Wong bergegas pergi menuju ke tempat Dr. Byun ditahan dengan membawa foto yang diberikan Jo Jin tadi. Di sana Sang Wong bertanya tentang foto tersebut, yang dimana di foto itu ada tangannya Park Gu. Dan ternyata Park Gu belum meninggal. Dr. Byun pun menceritakan semuanya kepada Sang Wong, yang dimana ketika Dr. Byun satu ruangan bersama Park Gu, ia membisikkan satu kata, yaitu hidup. Park Gu hanya bisa hidup sebagai ikan, bukan sebagai manusia. Tepat di acara dukanya Park Gu waktu itu, Dr. Byun mengantarkan Park Gu untuk pergi ke dalam laut untuk menjadi seorang ikan. Kemudian Sang Wong pun kembali ke tempat kerjanya. Di sana ia kembali bertemu dengan Jo Jin. Ia memberikan sebuah kaset dan langsung pergi meninggalkan Sang Wong. Sang Wong pun memutar kaset yang diberikan Jo Jin tersebut, dan hanya sebuah rekaman biasa yang memperlihatkan dua orang yang menikmati liburannya di bawah laut bersama ikan-ikan. Tapi tunggu dulu, jika kalian teliti, kalian akan melihat Park Gu yang sedang berenang di belakang dua orang tersebut. Sang Wong pun terkejut melihatnya, dan secara mengejutkan dia mengatakan akan berhenti dari pekerjaannya, dan ia memilih akan melanjutkan sebuah film dokumenter tentang si manusia ikan. That's good. Seperti itulah alur cerita dari film Collective Invention. Premis film ini sangat pedas mengkritik keadaan sosial Korea Selatan pada khususnya, namun bisa dihubungkan dengan keadaan di lokasi lain. Menggunakan metode kronologis, acak yang membuat seluruh fragmen detail film ini terkumpul di akhir film. Setelah awal film ini merupakan black comedy tentang seorang yang berbeda, kemudian berputar menjadi satir pada isu sosial. Bagaimana media dan kapitalisme berjalan beriringan tentu saja adalah sebuah statement berlebihan dengan berbagai isu sosial yang dicampur adukan oleh sutradara Kwang. Tapi bagaimana film ini bisa membuat penonton, terutama saya, berempati pada jobless protagonis, membuat film ini layak untuk ditonton. Gimana menurut kalian pembahasan kali ini? Kalian bisa berkomentar di bawah. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. So, kita akhiri konten ini dengan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.